Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 6 Maret. Dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga kerja, Taiwan India merampungkan MOU ketenagakerjaan pada bulan Februari. Namun pernyataan perihal warna kulit mirip oleh Menteri Ketenagakerjaan Taiwan dalam wawancara eksklusif baru-baru ini telah memicu kontroversi diskriminasi. Dalam rapat Yuan Legislatif hari ini, Xi sekali lagi menyampaikan permintaan maaf atas penggunaan kata yang tidak sesuai sehingga menimbulkan kesalahpahaman. 印度东北那边的因为第一个不管在肤色、饮食习惯都跟我们比较相近，然后不管在这个制造、营造或农业方面，都是他们擅长的强项。 Menteri Ketenagakerjaan baru-baru ini menerima wawancara eksklusif dengan media online untuk membahas perekrutan PMA India, namun pernyataannya memicu isu diskriminasi. Guna merekrut PMA India, Taiwan dan India menyelesaikan serah terima MOU pada akhir Februari yang akan dilaporkan kepada Yuan Eksekutif kemudian dikirim ke Yuan Legislatif. Menteri MOL terlebih dahulu merespons pernyataan tentang warna kulit yang mirip yang memicu kontroversi dan menekankan kembali bahwa ia tidak bermaksud diskriminatif sama sekali. Namun ada legislator khawatir tentang dampak kasus pemerkosaan saat selebriti internet asing mengunjungi India akan memengaruhi keamanan Taiwan. 女性中有6%就遭受过这个性暴力的对待。台湾来工作，第一个一定要有这个没有犯罪记录的一个证明，一定要提出。所以就是说，就是我们所谓的良民证我们要确保他没有治安的疑虑。 Xu Mingchun menekankan kualitas dan kemampuan kerja 18 juta PMA India di luar negeri sangat diakui. Tingkat kejahatannya juga rendah. Ia juga menekankan masuknya PMA India untuk pertama kalinya akan dilakukan dari skala kecil yang difokuskan pada sektor konstruksi dan pertanian terlebih dahulu. Namun periode perekrutan dan jumlahnya belum ditentukan. Kemarin Pusat Pengendalian Penyakit mengumumkan bertambah 2 kasus campak lokal yang awalnya ditentukan berasal dari klaster yang sama. Namun dari hasil penyelidikan terbaru diketahui kedua kasus melakukan kontak dari sumber yang berbeda. Menunjukkan ada kemungkinan terdapat 2 kasus klaster di kota New Taipei. Dengan penambahan ini, total 5 kasus campak lokal telah tercatat di Taiwan. CDC mengumumkan 3 kasus campak, 1 kasus impor, dan 2 kasus lokal, mencakup seorang wanita di distrik Zhonghe dan seorang pria di distrik Yonghe. Keduanya awalnya ditentukan terkait dengan kasus klaster yang sama di wilayah utara. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, dikhawatirkan berasal dari sumber baru. CDC menegaskan, campak mudah menyebar dan dapat menular melalui udara dalam satu ruangan. Masa inkubasi rata-rata 14 hingga 18 hari. Diprediksi campak akan mencapai puncaknya sebelum bulan April. Hari Buruh 1 Mei yang diusulkan menjadi hari libur nasional agar tentara, pegawai negeri, dan guru juga dapat berlibur bersama kembali menjadi bahan perbincangan. Kini Chen Jianren mengatakan boleh dipertimbangkan, tetapi Kementerian Dalam Negeri menegaskan jika ingin dilakukan penyesuaian hari buruh menjadi hari libur nasional harus ada konsensus. 确实是可以来考虑看看是劳动节是不是可以放一致全国一致放假。 Sebelumnya ada yang mengusulkan agar hari buruh diubah menjadi hari libur nasional, namun hal itu tidak disetujui. Kini PM Chen Jianren menyatakan boleh dipertimbangkan agar pihak tentara, pegawai negeri, dan guru juga boleh libur. 可以一起休假，我觉得对大众来说是一个平等的做法，这样也不错啊。但是就是要做好配套措施，这样就是想要带小孩出去，他学校部分就需要请假，然后 一起统一放假的话是比较方便家长做安排。 Namun Chen juga menyebutkan total hari libur nasional saat ini adalah 115 hingga 116 hari dan sudah terisi penuh. Jika hari buruh ingin menjadi hari libur nasional, perlu dilakukan penyesuaian. 会影响404万的学生嘛，那公教人员大概66万。 Menurut peraturan saat ini, hari buruh 1 Mei pekerja libur, hari militer 3 September tentara libur, hari libur ritual tahunan warga aborigin mereka libur. Semuanya merupakan hari libur kelompok dan pihak beridentitas tertentu. Kementerian Dalam Negeri menegaskan jika ingin dilakukan penyesuaian hari buruh, harus ada konsensus sebelum merancang langkah pendukung lainnya. Kasus kapal cepat yang terbalik di Kinmen mempertegang situasi antar selat. Kapal perusak armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat USS Finn melewati Selat Taiwan kemarin. Berhubung Tiongkok sedang menyelenggarakan Kongres Nasional Tiongkok dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok,
Munculnya kapal USS Finn menarik perhatian mereka. Ini merupakan kedua kalinya USS Finn berlayar melintasi Selat Taiwan pada tahun ini. Kapal perusak AS USS Finn melewati Selat Taiwan, walaupun armada ke-7 mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa jalur perairan yang dilalui USS Finn tidak berada di zona perairan negara yang dilalui. Pihak luar menafsirkannya sebagai aksi konkret dari pihak militer AS untuk melawan upaya Tiongkok mengendalikan kekuatan udara dan laut di Selat Taiwan. Munculnya kapal AS juga memicu ketidakpuasan Tiongkok. Tanggal 6 NND mendeteksi total 14 jet dan 8 kapal yang mengusik Taiwan. Perang antara Israel dan Hamas telah berlangsung setengah tahun. Menjelang Ramadan, peserta perundingan perdamaian berkumpul di kota Kairo, Mesir pada minggu lalu. Berharap dapat mencapai kesepakatan gencatan senjata pada pembebasan sandera Israel oleh Hamas. Namun menurut kabar terbaru, negosiasi gencatan senjata tersebut telah gagal. Hamas bersedia membebaskan para sandera hanya dengan dicapainya gencatan senjata total dan adanya penarikan tentara Israel dari Gaza. Bulan puasa akan dimulai Senin depan, namun perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah dinegosiasikan selama 3 hari tanpa ada terobosan. Hamas menyatakan tidak akan melakukan negosiasi terkait pembebasan sekitar 100 orang tawanan dan 30-an jenazah sandera, kecuali bila Israel mengakhiri serangannya, menarik diri dari Gaza dan membebaskan tahanan Palestina, termasuk militan senior yang divonis penjara seumur hidup. لن تتحقق إلا بوقف دائم لإطلاق النار لا يمكن أن تتم قبل أن يتحقق كل ذلك. Pejabat koordinator Mesir mengatakan usulan Hamas akan dibahas dengan Israel dalam beberapa hari mendatang. PM Israel Benjamin Netanyahu menolak permintaan Hamas dan bersumpah melanjutkan perang. Seorang pejabat Israel mengatakan secara pribadi bahwa Israel masih menunggu Hamas menyerahkan daftar sandera yang masih hidup dan sedang merundingkan skala pertukaran tawanan. Namun saat ditanya apakah Hamas memiliki daftar sandera yang masih hidup, perwakilan Hamas menuduh Israel menggunakan daftar tersebut sebagai alasan untuk menghindari perundingan. Well, there's got to be a ceasefire because Ramadan. Amerika meragukan apakah Hamas benar-benar ingin mencapai kesepakatan. Tanggal 5, Menteri Luar Negeri Amerika Anthony J. Blinken menyatakan dalam pertemuan dengan PM Qatar di Washington bahwa sudah saatnya bagi Hamas untuk membuat keputusan apakah mereka siap untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.